Halo, balik lagi ke KFT Motorsport. Kali ini mobilnya teman kita. Kedatangan mobil yang sangat-sangat saya idamkan sebenarnya. Ini adalah Civic FD1. Nah, kita ngomong sekilas ya. Soalnya sebenarnya banyak banget versi Civic ya. Misalnya kayak Estilo, itu kan Civic. Cuman saya lebih ngebahas ke Civic FD. Soalnya kalau di Indonesia itu sebenarnya ada dua, Civic FD1 sama FD2. Kalau di luar negeri kita bisa ngomong Civic SI, Civic Hybrid dan segala macam ya, banyak banget serinya. Nah, perbedaan ini Civic FD1 ya, perbedaan FD1, FD2 itu sebenarnya di bumper dan lain-lainnya, body kitnya agak beda sedikit doang. Jadi kayak apa ya, ganti mesin terus nyantumin ini semua, cangkangnya sama. Meskipun speedometernya itu sama semua sih sebenarnya. Beda dikit doang. Nah, FD1 dan FD2 punya perbedaan di mesinnya. Kalau misalnya ini FD1 mesinnya R18 atau 1800 cc. Dan ini tentu aja udah VTEC. Tapi yang FD2 mesinnya K20. Ya, K-Series. K-Series itu mesin yang sangat terkenal untuk balap. Dan mesin-mesinnya itu dipakai di generasinya CR-V, apalagi ya, Civic ini yang FD, terus banyak beberapa. Dan ini Civic FD yang Type R-nya menggunakan 2400 cc. Kalau nggak salah, sorry ya kalau misalnya saya salah, tolong di komen. 2400 cc K24 atau K20 saya lupa. Tapi perbedaannya ya antara Civic ini dan Type R bisa di headnya juga, di blok, tapi bongkolannya sama. Nah, kenapa saya suka ngebahas mobil ini? Pertama, karena ini sedan. Saya suka banget mobil sedan. Dan saya sebenarnya agak males sih buat ngurusin pajaknya sedan. Indonesia itu lucu karena pajaknya mobil sedan mahal. Kita ngomong ini aja ya langsung. Of course ini udah modifan ya. Misalnya kayak aslinya nggak seceper ini. Cuman ini dikasih coilover, dan coilovernya lokal, punyanya LD. Kalau nggak salah LD itu punyanya Bandung. Jadi shout out to LD. And ini velgnya juga lokal, HSR Wheels, ring 18. Dan ini velgnya bisa dimacem-macemin ya. Mulai dari chamber, mulai dari fitmentnya, stance, dan bisa jadi racing look. FD ini capable buat dimodif sama anak muda, sama bapak-bapak, dibuat nyaman. Aslinya ini mobil ini lumayan ya, nyaman juga sih. Karena saya pernah nyoba mobil ini yang standarnya, dan standarnya itu tergolong nyaman dan agak gak masuk akal. Borosnya juga gak masuk akal. Dan oh ya, ngomongin tentang konsumsi BBM ya, kalau yang ini konsumsi BBM-nya kalau gak salah 1 liter untuk 12 kilo. Tapi kalau misalnya yang 2000 cc, karena K20 series, oh ya, K20Z kalau gak salah, beda di head. Ingat sekali lagi, itu konsumsi BBM-nya 1:8. Ya, 2000 cc seperti Innova. Nah, kita ke bagian depan yuk, karena ini bagian seru banget. Nah, saya paling suka di bagian depannya ya. Kenapa bagian depannya paling saya suka? Karena pertama, dia itu simple, tapi kayak modelnya sangar gitu ya, elegan. Lihat ya, set elegan. Terus kalau misalnya mau diceperin atau dikasih lips, itu bisa banget. Terus ini grillnya pasti bukan ori. Di sini ada logo Hondanya harusnya. Tapi kalau logo Honda pada tahun-tahun 2000 ya, itu logonya masih kecil, nggak kayak sekarang yang hanya gede kayak home. Sama kayak baju saya kan, agak gitu. Ini biasa ya, lampunya udah nguning, catnya ini abis di coating tapi ya agak bulukan. Dan kualitas cat Honda pada tahun itu ya tergolong lumayan, dan masih aja sih kulit jeruk. Dan
Kalau misalnya diomong ini ya, kap mesin, saya lupa juga ngomong. Kalau misalnya kap mesinnya mobil Honda tahun itu lebih bagus daripada Honda yang sekarang, karena Jazz saya udah mulai buluk gitu ininya, kap mesinnya. Jadi kenapa sih Honda zaman sekarang gitu? Kenapa nggak bikin cat yang kayak dulu gitu, yang bisa proper? Oh ya, ngomongin lampunya ya, ini ada fog lamp. Tahun itu udah ada fog lamp. Wow. Karena mobil-mobil sekarang banyak yang disunat-sunat dan iya gitulah ya. Terus lampunya otomatis kayak lampu halogen biasa, cuman ini gantian LED, nggak dikasih Proji. Ini orangnya yang punya pengen OEM look ya. Jadi OEM dari mana? Cool, awas ya. Kayak tampilannya itu sangar gitu loh. Saya sukanya itu tampilannya clean, terus elegan. Bahkan dari motif tampilan desain luarnya, depannya doang aja udah kayak wow. Paling ketara nih dari samping, ganteng gitu ya, ganteng banget. Meskipun mobilnya ini nggak kenceng-kenceng amat, nggak kayak mobil baru atau yang di image-kan mobil ini. Mobil ini kan image-nya kayak mobil yang kenceng, proper. Padahal saya coba sendiri enggak. Of course, ini udah modifan beberapa ya, kayak misalnya downpipe-nya, knalpotnya biar agak anak muda, padahal yang punya udah nikah. Terus belakangnya masih normal, totally normal. Terus mobil pada tahun ini ya pasti udah mulai muncul banyak masalah, kayak misalnya ini crack, ada pecah-pecah, terus discoloration di sini udah kena oksidasi. Ya bayangin ini mobil udah belasan tahun, hampir 20 tahun. Jadi wajar gitu loh. Terus ini nggak tahu ori apa enggak? Ori wipernya? Enggak. Biasanya frame ya? Tipu-tipu katanya OEM look. Biar bigger picture-nya dari samping dong, Van. Wow. Mobil ini sleek, bener-bener sleek, kayak nggak ada yang perlu dibahas. Soalnya paling yang dibahas cuma apa? Ini mobil sekarang itu beberapa ada yang nggak pakai ini. Padahal ini penting ya. Ntar iklan. Jadi ini tuh sleek, kayak misalnya ini ya, aksen chrome yang tentunya plastik sampai belakang, tapi nggak memanjang kayak yang mobil-mobil sekarang itu yang dari depan sampai belakang serut chrome semua tapi plastik. Ini long everlasting. Terus bawahnya ya ini biasa side skirt, nggak kayak mobil-mobil sekarang yang langsung besi gitu. Oke, karena nggak bisa dibahas lagi, wow, spionnya biru, ori. Wow, ternyata saya baru sadar kalau spionnya biru. Kalau zaman dulu ngomongnya itu biar nggak terlalu silau di mata, spionnya biru. Bagus. Karena nggak ada yang dibahas lagi, kayak ini shark fin antena, kayaknya ini palsu, bukan OEM look. Ini shark fin antena, catnya paling baru sendiri ya dari atasnya ini. Wow. Jadi kelihatan kayak beda sendiri, bening sendiri, katanya OEM look, tapi ya udahlah. Aku tahu ini 60.000. Oke, karena nggak ada yang dibahas lagi di sampingnya, karena bener-bener modelnya itu kayak santai banget ya, kayak simple, elegan. Yuk kita ke belakang. Nah, kalau bagian belakangnya ini paling ikonik dari Civic ya. Karena kenapa? Bentuk lampunya itu seret, lekukannya itu kayak wow ya. Nggak sekarang kayak tajam-tajam, kalau ini kayak lebih santuy, kayak elegan, cakep. Kenapa mobil-mobil sekarang itu nggak kayak gini gitu desainnya? Terus di sini ini agak lucu ya. Jadi ini kayak apa ya? Agak semi ducktail. Cuman ini wings. Ini tuh ikonik banget dari Civic
Ya kayak Civic Type R. Ada gininya. Kalau Civic Type R yang baru kan agak panjang ke atas, terus model-modelannya kayak J Racing JS Racing punya Thailand gitulah ya. Kalau ini tuh ikonik banget, sama kayak Porsche yang ikoniknya ada buntutnya itu mulus-mulus gitu ya pada tahun itu ya, tahun 90 2000 itu buntutnya masih mulus. Dan ini ikoniknya beda. Ikoniknya tuh lampunya bentuknya ini kayak pantat semuk ditampol, jadi cepek, come on baby, come on gitu. Terus yang paling saya suka dari tahun-tahun 2000 sampai Jazz GE itu ada ini. Nah, cut out mufflernya dia dibentuk lengkungan kayak gini. Jadi kalau misalnya kita mau pakai knalpot racing kayak gini ya, itu udah tersedia dan nggak melelehkan bumper belakang segala macam. Soalnya Jazz itu yang punya saya dipikirnya orang-orang sama yang GK pertama. Jadi pakai knalpot yang lama. Di sini itu kalau nggak salah, namanya diffuser. Diffusernya itu leleh. Makanya saya lebih suka kayak gini. Ada cutout muffler. Jazz GE juga ada, punyanya Ivan dulu. Terus ini knalpotnya Ironcraft dari depan sampai belakang. Dan ya ngidam mobil ini cuman kapan gitu belinya. Jadi karena kita ngebahas dari eksterior habis itu ke interior, lumayan lah buat ngebahas ini. Karena ini mobil sedan ya. Kalau misalnya mobil sedannya Honda itu harusnya masih ada kapasitas untuk bagasi, dan ini ban serep di dalam, bukan model di bawah. Kapasitasnya juga cukup lumayan ya kalau misalnya buat koper besar kayaknya bisa 2 kalau misalnya nggak ada ininya ya, nggak ada subwoofernya. Ini udah tambahan subwoofer, biasalah anak muda. Terus udah gitu aja sih. Oh iya, satu yang keren waktu saya buka ini, ternyata knopnya itu tarik buat bagasi, dorong buat bensin. Itu keren sih, itu keren. Sekarang kita ngebahas mesinnya aja. Jadi ini adalah R18 bukan K ya. Karena 1800 cc yang saya bilang, ini 1800 cc udah VTEC. VTEC itu ya tahu kan, VTEC kayak VTEC Kikindio. Jadi mainnya bukan RPM tinggi. Saya lupa kalau misalnya yang sekarang sama yang dulu itu beda atau enggak. Karena bukaan yang Jazz saya itu 4500, dia baru ngangkat VTEC-nya. Kalau ini saya nggak tahu. Mungkin bisa dari 3500. Tadi saya nyoba situ 3500 sampai 4000-an lah. Dan ini mesinnya saya pikirnya kayak wow gitu ya. Cuman mobil pada tahun itu kerennya adalah nggak ada plastiknya, nggak ada covernya. Jadi langsung bare metal. Wow, kita bisa ngelihat bagian-bagiannya. Kayak ini. Ini apa ini, knalpot. Ini nggak sama mobil sekarang. Kalau mobil sekarang itu di coverin biar rapi. Ini mobil pada tahun itu udah canggih ya, tapi kayaknya sekarang nggak sih. Ini balik lagi, knalpotnya Ironcraft, filternya nggak tahu itu stiker beneran atau isinya ada KNN-nya. Filternya KNN beneran apa? Beneran. Tak pikir stikernya doang. Jadi filternya itu KNN, pasti penggantian kayak gini-gini yang minor. Sebenarnya minor vital. Oh ya, ada pembahasan tentang filter racing sama open filter sama yang standar. Nanti saya bikin sectionnya sendiri. Gak ada yang bisa dibahas lagi karena ini mesinnya udah usang. Pada saat barunya 140 horsepower. Kalau yang 2000 cc K20 itu sekitar 160. Bedanya cuma dikit. Beda 200 cc, cuman bedanya nggak terlalu jomplang kayak yang kita bayangin. Padahal K sama R
Harusnya K itu racingnya Honda gitu. Terus harusnya ini ada kayak wah, Mugen. Karena mobil ini opsionalnya Mugen. Orang-orang lebih enak modifnya kalau pakai body partnya Mugen. Sekarang saya penasaran, nggak penasaran, udah pernah nyoba. Tapi biar ada kayak chestcam-nya gitu. Gimana kalau misalnya kita nyetir aja langsung. Nah, untuk ini biar nggak kontras ya. Nah, adem. Jadi mobil ini sebenarnya nggak terlalu banyak dibahas untuk masalah interior karena simple. Ini yang saya ingat ya, yang saya ingat tentang mobil ini impresinya adalah mirip kayak Freed. Kenapa? Saya pikir ini loh, ada speedometer, ada kayak informasi MID segala macam itu. Ini bukan MID, tapi ini speedometer. Dan yang tengah ini tachometer, RPM-nya. Dan ini yang kotak-kotak kiri kanannya sebenarnya adalah warning light. Kayak misalnya, Nah, loh bingung kan? Saya pikirnya indikatornya lampu itu bakalan ada di bawah, taunya di depan. Jadi sebenarnya visibilitas kita harus condong ke jalan. Jadi kayak biar gampang ngeraihnya ya. Ini ada plus dan minus. Kalau misalnya ngomong minusnya adalah tampilannya beberapa ada yang nggak suka, ada yang suka juga. Saya personal kurang suka karena mendingan saya clean di sini. Kayak misalnya lampu indikator buat sen aja di sini gitu loh. Jadi kita jadi tahu gitu informasi mobil ini kayak misalnya cooling temperature, habis itu bensinnya juga full apa enggak. Jadi kalau misalnya teman-teman yang ngikut kita gitu, bro beliin po bro, ini lo bensinku tinggal dikit. Lihat ini cup holder di tengah, tapi wow, maksudnya wow itu kenapa bisa ditutup? Misalnya kita bawa narok HP, enak. Di sini buat receh-receh duit, wow, ada fisherman. Jadi ini bisa buat tempat narok-narok, banyak ya buat tempat narok-naroknya kayak misalnya ini. Nah, ini belum soft closing, enggak. Sekilas saja, Van boleh lihat bagian belakang aja Van dikit. Soalnya aku rasanya kayak buat di belakang aku nggak suka. Ini kenapa saya nggak mau bahas belakang yang tadi tapi disuruh Ivan. Jadi kenapa saya nggak mau ke belakang karena modelnya keren, sedan, sempit bosku. Karena joknya diganti ini, posisinya nggak kayak yang ini ya, jok beneran ya. Biasanya jok beneran itu ini tipis. Aslinya mobil ini mumpuni buat bas di belakangnya, nyaman, lumayan nyaman ya. Ya ada armrest, ada cup holder. Mobil ini driver oriented yang saya bilang, jadi yang belakang itu nggak terlalu fancy, nggak ada AC belakangnya. Dan memang mobil ini dikenal buat ngebut ya. Soalnya paling gampang mobil ini diganti blok, ganti head, kenceng, udah. Tapi ini yang saya mau tekanin, lampu kayak gini bisa auto, udah auto itu. Terus apa lagi? Nggak ada yang bisa dibahas. Oh iya, speakernya bukan di pintu, tapi di belakang ya. Di belakang ada 2 speaker. Oke, itu aja. Jadi impresi berkendara saya ya tentang mobil ini. Kurang lebihnya saya bilang mirip seperti Jazz GE ya. Soalnya setirnya kurang lebih sama Jazz GE. Katanya Fajar itu kalau misalnya ini agak gepeng atasnya. Terus mobil ini karena mobilnya ceper ya, jadi agak bermasalah kakinya. Misalnya kayak gini, nah ini agak ngiri. Terus ini ikonik banget ya, yang saya bilang tengahnya itu modelnya bundar,
Terus kenapa saya bilang mirip lagi sama JSGE? Sekali lagi adalah pedal shiftnya kecil seperti punyanya JSGE. Dan ini kalau nggak salah 5 percepatan. Kita coba dulu ya, sorry. Ini, oh dia nggak mau, dia nggak mau di ini naikin kalau kecepatannya belum. Ah ya bener. Tapi kalau turun dia mau, naiknya nggak mau. Terus kayaknya ini belum yang otomatis pindah gitu ya, karena pada tahun itu gitu loh. Tapi kalau Jazz itu agak lucu, bisa diturunin nggak bisa dinaikin pada saat D. Kalau ini nggak bisa. Terus yang saya baru pahamin juga, ini di indikatornya pada saat M dia baru pada saat sport mode dia baru muncul M, logo M. Nah, putar baliknya nggak limbung. Kenapa? Coilover. Saya nggak bisa ngomong banyak. Jadi gini, mobil ini handlingnya cukup agile. Nah agak ngeri, sorry ya, ini karena mobilnya CPR. Nah akselerasinya untuk 1800 cc agak pelan. Kenapa? Ya mobilnya berat. Dan K-Series pun, kalau kemarin yang K-Series, yang K20 ya, FD2 punyanya teman saya pada saat saya kuliah di Bandung, itu tarikannya lebih enak dari ini. Horsepower-nya kan cuma beda berapa belas ya, padahal cc-nya beda 200. Itu tarikannya lebih nyentak daripada ini, lebih galak. Kalau ini lebih soft gitu ya. Bentar, agak rame, jadi saya nggak berani ngegas di sini. Kalau mobil pada tahun itu ya visibilitasnya tinggi. Honda itu driver orientednya kebangetan pada tahun-tahun itu ya. Misalnya kayak depan, ini kacanya kan agak turun, aerodinamisnya udah bagus pada saat itu. Terus di sininya ya, ini agak ngebantu meskipun nggak bantu banget. Pilarnya A sama B agak gede, nggak kayak mobil-mobil yang 90-an gitu. Aku coba gas ya. Jadi tarikannya biasa aja. Wah, facecamnya Ivan ketinggalan. Tarikannya biasa aja, nggak sebrutal yang diidamkan dari modelnya mobil ini. Jadi kalau misalnya mobil ini ekspektasinya kencang, ternyata enggak. FD1 saya pikirnya bakalan kencang juga. Kalau ngomong handling ya nggak bisa ngebahas banyak karena ini pakai coilover. Tapi dengan coilover yang membuat tampilan mobil ini lebih cantik, ini agak sedikit limbung. Padahal udah pakai coilover ya. Nah, agak limbung ya. Nggak kayak coilover. Padahal ini spring rate-nya udah keras. Tuh kan, baru 60. Itu gasnya udah separuh itu. Kok bener? Gas lu. Gas lu. Karena feel-nya mobil sedan itu sporty, harusnya menurut saya harusnya lebih galak lagi. Tapi baru kali ini saya bawa FD1 dan rasanya ya nggak kayak ekspektasi saya. Padahal oh ya, saya baru inget kalau on paper itu 0 sampai 100-nya lebih kenceng yang R18 ini ya mesinnya. Kalau 0 sampai 100-nya kalau nggak salah ini bisa sampai berapa? 10 detik atau 12, saya lupa. Lebih kenceng daripada yang K20 series on paper. Konsumsi bahan bakarnya lebih iritan ini daripada yang K series. Tapi impresi berkendara saya rasa lebih kenceng, lebih enakan yang FD2
meskipun tampilannya ya kayak ini ya, kayak mesin dituker udah gitu aja, kurang lebihnya kayak mesin dituker doang sih. Tapi kencengnya lebih kencengan galan, meskipun tampilannya lebih kalem ya kalau galan itu. Tarikannya ini ya itu lagi so-so. Terus oh ya, visibilitas kaca belakang biasa normal, karena ada spoilernya di belakang. Visibilitasnya minim ketutupan, tapi spoilernya itu modelnya agak tipis, masih kelihatan sih. Jadi dashboardnya ini gini. Jadi dashboardnya ini kan panjang ya. Kalau misalnya Jazz, dia itu kenapa dashboardnya panjang? Karena dia jejelin mesin agak ke belakang. Jadi bentuk mobilnya itu bisa depannya lebih kayak kepotong gitu ya, lebih kecil. Kalau misalnya ini saya nggak tahu, mobil dengan panjang, udah panjang, dashboardnya panjang nih ya, dashboardnya panjang banget, tapi nggak luas. Jadi kita di dalamnya itu merasa kayak mobil ini bikin apa namanya, claustrophobic. Nah, makasih, claustrophobic. Jadi kayak nggak seluas itu. Halo. Jadi mobil dengan dimensi segede ini tidak buat saya nyaman. Jadi dibandingkan dengan Corolla Altis, saya bakalan review juga Corolla Altis, tapi nanti. Corolla Altis itu dimensinya lebih kecil ya, kayak small size sedan. Ini apa maksudnya? Mid size ya? Small mid. Sama sebenarnya Corolla Civic itu satu lini yang sama. Corolla Altis itu saya ngerasa lebih luas daripada ini. Kalau ini klasternya ya oke lah, tempat penyimpanan agak banyak yang disembunyi-bunyiin ya, kayak misalnya ini tutupannya. Terus meskipun peletakan handbrake di sini, ini saya nggak tahu, nggak enak kalau ngeraihnya handbrake itu nggak enak kalau di sini. Saya lebih kebiasaan di tengah. Terus ini juga plus minus ya, ada yang suka ada yang enggak. Saya personal nggak suka, kayak batangnya kekecilan. Terus kompartemennya itu agak jauh dari kita, sedikit agak jauh. Begitulah. Kalau misalnya saya di Altis kemarin, saya lebih merasa kayak homey, karena rumah kedua kita itu kan mobil, gitu kan. Ini ketok ajar. Sumpah. Apik malah. Jadi kurang lebih impresi berkendara dari Civic FD ini not so good. Tampilan oke, eksterior oke. Kamu cari cewek, apalagi di Bandung ini terkenal ya, mobil-mobil Civic FD yang dimodif-modif. Cari cewek gampang pakai ini, tapi nggak nyaman, kayak menyiksa diri sendiri. Honda servisnya mahal, apalagi ini Civic FD, mobilnya part-part Jepangan. Ekspektasi ngebut pakai mobil ini enggak, karena saya udah pernah ngetes sama Jazz, sama-sama modifan, kurang lebih sama, bedanya cuma menang ini dikit. Kurang lebih menang ini dikit karena mesinnya yang lebih gede. Apalagi nggak enak soalnya mobil ini. Jadi tampilan oke, nyetirnya nggak sangar. Jadi kayak baju saya sekarang ini, karena baju minjem dari belakang. Halo. jadi kayak saya gini, udah badan gede, tatoan, tapi nggak proper gitu, kayak apa ya, jadinya kayak melambai. Oh iya, untuk rem
remnya itu lebih bisa dirasain daripada Altis, karena Altis itu kayak Toyota zaman lama yang diteken dikit langsung mobil itu rasanya kebalik, kayak jungkir balik gitu ya. Terus gasnya, ini gas yang masih bisa dirasain dari Toyota. Jadi kalau ini gas dikit nggak bikin lompat. Soalnya Altis pada saat tahun-tahun 2000 sekian ya, rasanya lumayan kayak gitu. Kalau kamu sendiri, maksudmu, maksud aku gini Jar, kalau misalnya kamu sendiri kamu dek mobil ini itu enak nggak menurutmu? Ini mobil biasa sih aku nek nganggep. Jadi ya gimmick sih emang. Honda kayak review-reviewku sebelumnya CSG 8, GK. Honda emang seneng pasang gimmick mobil sport, tapi memang karena Civic itu punya histori bikin mobil sport Mobil murah. Sport murah, termasuk generasi ini juga ada Type R-nya. Yes. Jadi Honda kayaknya kepingin masang gimmick sporty di mobil yang memang basicnya komuter car. Jadi ini sebenarnya mobil komuter car, cuman memang kayak tadi yang kamu nggak sempat ngomong bahwa gimmicknya terlalu banyak. Dashboard cluster sampai ada 2, speedometer pisah sama memang keren, tapi iya outdated lah. Iya, maksudku kalau misalnya outdated, iya, karena memang tahunnya udah belasan tahun kan mobil ini. Ini kan ngingetin aku kayak Freed. Yes, Iya, makanya kan gimmick toh. Dan lagi kalau kayak gini kan plus minus, sama kayak Yaris, speedometernya di Toyota tengah beberapa pakai plus cluster minus. tapi memang untuk di zamannya pakai model cluster dashboard yang kayak gini, Wow. itu udah cukup wow. Tapi kalau ditanya worth it nggak sih, misalkan kalau aku ya pribadi beli mobil ini, no, nggak, karena emang agak suka. Cuman untuk pasar umum ya orang suka mobil ini karena emang iya naikannya nggak. Kalau dibanding Corolla sebenarnya lebih sporty ini, jelas lebih sporty ini. Cuman ya memang sense of claustrophobicnya gede banget karena ini sangat sempit. Bukan karena joknya bucket seat, tapi walaupun Bukan. joknya biasa sebenarnya Tapi ini agak jok claustrophobic. aslinya itu empuk loh. Makanya tapi karena Honda dia punya desain yang terlalu streamline, dia akhirnya harus maksa mesinnya supaya nggak terlalu ke depan, mesinnya dipasok ke belakang, dashboardnya dimakan. Wait, ini mesinnya kan nggak masuk ke dalam. Nggak, tapi Makanya kalau kamu lihat proporsi lagi sebenarnya mesinnya ini sebenarnya sudah didorong ke belakang, makanya dia pasang dashboard yang lebih panjang. Sebenarnya ini kan fungsinya safety toh, fungsinya safety untuk crash, tapi ya terlalu panjang emang. Makanya kalau aku pribadi nggak suka mobil ini. Nah gitu, kalau aku nggak suka. Tapi karena ini yang review kamu, ya harusnya kamu yang ngomong, bukan saya. Soalnya aku bilang aku tidak feel sama mobil ini. Karena saya harusnya review yang itu loh. Jadi karena mobil ini balik lagi ya, kayak tampilan sporty itu nggak sebanding sama kualitasnya. Maksudnya mesinnya, driving impressionnya, kayak gitu. Jadi kalau diomongin nyaman, mobil ini nggak senyaman Altis. Terus sporty, yes sporty karena desainnya, tapi nggak dengan berkendaranya. Habis itu dimensinya panjangnya itu aku rasa lebih gedean ini sih. Lebih gede berapa? Lebih gedean senti? ini. Dan balik lagi, interiornya itu Toyota masih bisa ngasih kesan yang kamu nyaman di sini, kamu rumah keduamu di sini. Sedangkan Honda ini sebagai komuter, kamu satu tempat ke satu tempat, kamu lupain mobilmu, selesai. Aku rasa itu sih kalau dari mobil ini ya, kayak kamu di sini cuma sebentar, kamu nggak bisa hidup di sini, pergi yo, kayak gitu menurut aku. Oke. Thank you for watching. Tunggu bentar lagi ada video-video kayak misalnya penjelasan. Saya mau bahas kayak filter racing. Habis itu tentang pengetahuan umum. IPA apa IPS mas? IPU. Ilmu pengetahuan umum. Jadi saya ingin membahas tentang kayak filter, terus tentang bla bla bla. Terus ada review baru lagi. Jadi ditunggu videonya. Keep watching KFT, keep driving safe. Bye bye. Apa kamu nggak pernah safe kalau nyetir kamu? Yes.